Ada ya. Ada? Enggak jelas. Kadang jelas, kadang enggak jelas. Mana bila? Apa? Enggak bisa tetap. Ada live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita menyapa Anda secara live. Cuman mohon maaf, ini ada satu masalah ini. Ada masalah dengan handphone saya. Jadi ini gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa membaca komentar. Tapi pada kesimpulannya tidak apa-apa, saya akan berbicara sedikit tentang adanya kegaduhan publik yang ditimbulkan oleh RUU HIP. Apa itu RUU HIP? Yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi begini, saya tidak panjang lebar, cuman akan menyampaikan satu pertanyaan dan juga persoalan yang berkaitan dengan agama, dengan Islam, dengan apapun. Ini Anda bisa simpulkan sendiri nanti pada endingnya. Yang dimaksud saya adalah adanya upaya pengkerdilan atau pemerasan terhadap Pancasila, di mana ini adalah satu penilaian daripada para tokoh-tokoh kita, penilaian daripada orang-orang di sekitar kita. Saya sampaikan sebentar, permisi. Saya sampaikan ini secara fakta bahwa penolakan secara masif dilakukan oleh beberapa tokoh dan khususnya tokoh agama. Pertanyaannya adalah, apa tujuan daripada RUU HIP? Kemudian apa hubungannya RUU HIP dengan PDIP? Kemudian apalagi hubungannya RUU HIP dengan agama Islam? Nah, ini satu pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kita dan dicari jawabannya. Saya akan merunut kepada beberapa tahun yang lalu, sebelum HTI dibubarkan. HTI dituding dengan sangat masif untuk makar dan berupaya untuk merubah, merongrong Pancasila, mengganti ideologi Pancasila. Ini masif sekali. Semua membuli, semua menyerang, dari ormas-ormas Islam. Mohon maaf, kita sebutkan diantaranya adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama, ya. Saya sendiri Nahdliyin, saya sendiri Nahdlatul Ulama. Akan tapi ini saya hanya membaca sejarah. Jadi yang menyerang luar biasa habis-habisan adalah diantaranya adalah orang-orang oknum-oknum NU dan NU sendiri. Kemudian salah satunya adalah yang menyerang habis-habisan, yang menuding HTI akan mengganti ideologi Pancasila adalah orang-orang di PDIP dan partai-partai lainnya mungkin, insya Allah. Ini mereka dengan secara, mohon maaf, barusan saya tidak bisa menerima telepon. Nah, kita kembalikan kepada persoalannya tadi. Jadi upaya-upaya makar, upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila ini diupayakan supaya berhasil dibubarkan. Ternyata berhasil, sukses. Mereka membubarkan HTI. Kemudian digulirkan lagi isu bahwa FPI yang dikenal dengan slogan-slogan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Waduh, mohon maaf, saya tidak bisa melihat gambar saya. Ini juga opinikan di tengah publik bahwa FPI anti Pancasila dan FPI juga akan merubah ideologi Pancasila menjadi khilafah sama seperti HTI. Jadi di balik kesuksesannya membubarkan HTI, dia juga gunakan senjata itu untuk membubarkan FPI. Karena alasannya ingin mengganti ideologi Pancasila. Baik.
Siapa yang membubarkan? Siapa yang menyuarakan? Yaitu orang-orang di antaranya orang-orang di oknum Nahdlatul Ulama, kemudian di antaranya juga orang-orang di PDIP. Ini sejarah ya yang harus kita ungkap dan harus kita bahas. Jadi mereka dengan alasan karena menjaga ideologi Pancasila supaya tidak dirubah, lalu disuarakan di publik secara masif, diminta, ditekan sehingga akhirnya dibubarkan. Kemudian FPI juga seperti itu, tapi alhamdulillah FPI masih eksis sampai sekarang, tidak bisa dibubarkan. Ya, saya bukan FPI, cuma saya bersyukur karena dengan adanya orang-orang FPI yang tegas seperti itu, kemaksiatan diantaranya di Indonesia tidak begitu masif merajalela. Paling tidak mereka tersandung dan terkendala dengan adanya upaya-upaya ekspansi kemaksiatan yang akan disebarkan di Indonesia. Kemudian yang terakhir sekarang ada RUU HIP. RUU HIP ini sebenarnya kalau misalkan diteruskan tinggal ketok palu, ini sudah jadi selesai. Ruh daripada Pancasila itu otomatis akan berubah. Dari salah satu contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di dalam salah satu butir-butir rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang mana di sana bertuliskan atau berbunyi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sudah bukan Pancasilais, dan ini sudah tentu ruhnya Pancasila sudah berubah. Nah, ketika ini dari media-media yang terpercaya, memang ujung-ujungnya, bukan ujungnya, dulu-dulunya RUU HIP ini diusulkan oleh PDIP yang mengangkat dan mengusulkan, katanya begitu. Dan juga dari pernyataan Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati kurang lebih tahun 2015 lalu menyampaikan di podium dan disiarkan di TV One bahwa bagaimana kalau Pancasila itu diperas, ya cuplikannya begitu. Kalau misalkan Pancasila diperas dari Pancasila menjadi Trisila, yaitu 3 butir saja, atau bisa jadi ke Ekasila maksud saya. Jadi satu saja, yaitu gotong royong pada akhirnya. Jadi tidak ada istilahnya ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah habis, ya punah. Nah, ini di tahun 2015. Dan ini juga diwanti-wanti oleh Habib Rizik bin Hussein Syihab. Artinya dari dulu disepakati bahwa untuk menjaga NKRI, untuk menjaga Pancasila, keutuhannya dan kewibawaannya, maka beliau Habib Rizik bin Hussein Syihab mempunyai satu konsep yang bernama NKRI bersyariah. Nah, ini yang dimaksud dengan NKRI bersyariah. Bukan NKRI bersyariah kemudian difitnah oleh mereka-mereka seperti diledek-ledek oleh Gus Miftah, kemudian disebutkan ditolak tegas oleh Kiai Said Akil Siraj. Katanya ini sudah selesai, Pancasila sudah agamis. Bukan, tidak harus Islam. Artinya tidak harus syariah Islam, tidak. Kita harus sampaikan dan kita luruskan bahwa syariah yang dimaksudkan dalam hal ini, apa itu syariat? Yang mana ma syara'ahullah li'ibadihi minal ahkam, baik ahkaman i'tiqadiyatan atau ahkaman amaliyatan. Ini adalah putus, ya, mohon maaf putus. Penjabaran daripada syariah itu yaitu ma syara'ahullahu li'ibadihi. Jadi apa yang sudah ditentukan, ditunjukkan oleh Allah, dipertuntunkan oleh Allah, bukan dipertontonkan, dituntunkan oleh Allah dengan seluas-luasnya apa yang dibawa oleh baginda Nabi, baik Nabi Muhammad atau para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, hamba-hambanya Allah maksud saya. Nah, ini syariat. Kemudian wa bi idhafati syariah ilal Islam, maka jadilah ma'nahu syariah Islamiyah. Baru ketika tendensinya kepada syariah Islam disandarkan kepada kata-kata Islam, jadilah dia syariat Islam. Maka jangan sewot dulu, ya, mengatakan NKRI bersyariah tidak penting karena Indonesia sudah bersyariah. Anda itu gagal paham, Anda itu tidak nyampe. Saya sampaikan begitu karena apa? Karena Habib Rizik bin Hussein Syihab itu sudah sangat cukup leluasa sekali di dalam keilmuannya, apalagi beliau seorang doktor, ya. Kemudian tesisnya juga
Pancasila, Masya Allah, luar biasa. Artinya bahasanya ngelentek sekali, tidak diragui. Lalu dibantah oleh orang-orang sekelas yang tidak pernah doktor, apalagi di bidang Pancasila tersebut. Ya, makanya mereka dengan mudahnya di panggungnya meledek-meledek, apa itu NKRI bersyariah. Nah, baik, kita akan kembali kepada poin pembahasan di awal tadi, bahwa untuk menjaga keutuhan, kewibawaan Pancasila, maka jika diterapkan Pancasila NKRI bersyariah, maka insya Allah aman. Insya Allah Pancasila semakin kuat dan tidak akan pernah dirongrong lagi oleh orang-orang, entah itu anaknya siapa atau seperti sejarahnya PKI dulu. Tidak, insya Allah. Maka kita sampaikan terakhir, ya, saya sudah hampir nyampe ke lokasi, ke tempat acara. Terakhir kita sampaikan, kita pertanyakan di sini. Kita flashback sedikit. Dulu ketika TI dinilai dan dituding membahayakan ideologi Pancasila, mengganti Pancasila kepada khilafah, dibubarkan. Kemudian gantinya adalah FPI, gilirannya FPI juga difitnah, katanya anti Pancasila, anti NKRI, radikal lain sebagainya, membahayakan kepada Pancasila, dan upayanya luar biasa dibubarkan, tapi tidak sukses sampai sekarang. Entah dengan cara izinnya dipersulit, tidak dilanjutkan, tidak diperpanjang, dan lain sebagainya. Semuanya dengan alasan menjaga Pancasila, dibubarkan. Nah, sekarang ketika RUU HIP yang diusulkan oleh PDIP ini bukan berpotensi merubah Pancasila, tapi pasti merubah Pancasila itu sendiri, atau minimal ruhnya Pancasila, lalu apakah juga akan dibubarkan? Dan apakah Kiai Sa'id Akil Siraj juga akan mengecam? Apakah Gus Miftah juga akan mengecam? Akan membubarkan? Apakah mereka yang mengatakan saya Pancasila, sama ya Pancasila, akan muncul kembali dan membela Pancasila, kemudian bersuara bubarkan WIP? Kita tunggu waktunya, kita tunggu saatnya, sambil lalu kita dengan seksama mengamati baik-baik. Kita tunggu mereka, kita tunggu kemunculannya orang-orang yang mengatakan saya Pancasila, kita tunggu orang yang mengatakan saya NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Saya tunggu. Semoga PDIP tidak dibubarkan dan tidak diserukan untuk dibubarkan oleh mereka-mereka yang menyuruhkan bubarkan HTI, bubarkan FPI. Demikian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sekali lagi saya tidak bisa jawab, tidak bisa balas komentarnya ini. Saya tidak bisa baca. Maksudnya tidak, ini layarnya kok gelap ya. Nah, kalau ditampilkan begini enggak gelap. Ya, ini gelap lagi. Nah, begini. Baik. Ini saja mungkin. Kita berjumpa di dalam kesempatan dan video yang lain. Jazakumullah khairan. Gimana matikannya ini?